Di tengah masih tingginya faktor resiko eksternal seperti ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi, Indonesia juga dihadapkan dengan tekanan inflasi pangan bergejolak yang bersumber dari faktor struktural seperti gangguan iklim dan cuaca, defisit neraca pangan, dan keterbatasan lahan produksi pangan. Namun, di tengah kekhawatiran ini, sebuah cerita harapan muncul dari Provinsi Banten. Banten menyimpan potensi besar sebagai produsen bahan pangan termasuk hortikultura. Namun demikian diperlukan sinergi dan kolaborasi kuat dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan produktivitas pangan dan hortikultura dalam rangka memenuhi ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan. Kondisi Banten saat ini terpantau masih rentan mengalami defisit produksi. Terlihat dari data produksi pertanian yang mengalami tren penurunan seiring masih cukup banyaknya isu struktural, seperti penurunan produktivitas, tren penurunan lahan pertanian, dan jumlah petani yang juga relatif menurun. Untuk itu diperlukan suatu terobosan inovatif yang mengendalikan inflasi pangan baik dari sisi hulu maupun hilir. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, terdapat 5 langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi sesuai rentang sasaran yang salah satunya adalah memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian atau smart agriculture. Menindaklanjuti arahan Presiden ini, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kota Serang, dan Bank Indonesia Provinsi Banten dalam wadah koordinasi TPID Banten pada tanggal 14 Juni 2024 telah menginisiasi pembentukan tim penumbuhan sekolah lapang pertanian hortikultura yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk hortikultura, khususnya bawang merah dan cabai merah, melalui penerapan Good Agricultural Practice atau GAP, sistem pertanian modern yang terintegrasi, digital, dan berkelanjutan guna menjaga tekanan inflasi dan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Tim penumbuhan sekolah lapang hortikultura langsung bergerak cepat pasca diinisiasi. Tim melakukan rapat kerja di Kota Serang dalam rangka penyusunan tim dan program kerja. Tindak lanjutnya, tim langsung menginisiasi proyek Demplot Pertanian di Sawah Luhur dan berhasil mengidentifikasi ketersediaan lahan pertanian sebesar 10 hektar dengan fokus pemanfaatan pada 3 hektar pertama sebagai pilot proyek Demplot Pertanian. Sebagai salah satu tindak lanjut kesepakatan rapat kerja sebelumnya, tim pelaksana sekolah lapang mengadakan capacity building pertanian ke Kabupaten Brebes dan Magelang sebagai sentra produksi bawang merah dan cabai di Indonesia. Tim pelaksana berhasil mempelajari teknik budidaya pertanian hortikultura yang baik dan akan mengadopsi implementasinya di Demplot Pertanian Sawah Luhur. Dalam menghadapi resiko tekanan inflasi pangan pada HBKN Nataru 2024, tim pelaksana bersama kelompok tani telah menyusun strategi untuk penyiapan ketersediaan pasokan bawang merah. Tim melakukan pelatihan perlakuan pratanam bawang merah. Selanjutnya, kelompok tani melakukan praktek langsung di lahan pertanian. Inisiasi pembentukan program sekolah lapang ini tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas, namun juga nilai tambah bagi petani untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan petani. Kedepan diharapkan keberadaan sekolah lapang di Sawah Luhur diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran pertanian dengan fokus pada manajemen tata kelola yang modern serta menjadi pusat replikasi praktek terbaik dalam pertanian yang terintegrasi, digital, dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, sekolah lapang juga diharapkan dapat menjadi cikal bakal dalam pengembangan ekosistem agrowisata di Kota Serang untuk peningkatan pariwisata di Banten.